ويكره الالتفات بوجه لا لحاجة لحديث عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هي اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. Berkata aku ujar min hadisnya Imam Nawawi kan, dimakruhkan al-iltifat menoleh, bahasa Inggrisnya kulingas. Nah itu kulingas dia siapa? Anak Bang Hasan. Nah kulingas dia. Nah Bang Hasan. Di TikTok ada Bang Hasan? Ada Bang Hasan. Ulang belakang ya. Dimakruhkan kulingas jangan jomanglah iltifat gitu. Menoleh. Nah, diwajibin menggunakan wajah. Nah, ya kulingas bisa Inggrisnya. Buka ya. Kamus bahasa Inggris. Kulingas. Tahu kan kulingas? Nolingau. Nah, iya itu biasa kulingas. Soalnya Bandung. Di Islam Haji. Ini guru danau bukan sudah pada kampung. Ya, ikan main lagi sih, tajak kayaknya langgir sudah ada. Siapa yang ganti guru itu? Guru Anas. PJ Karek. Dimakruhkan iltifat menoleh-noleh di wajhin. Kayak CCTV itu. Ini kayak CCTV. Kenapa ada ya? Lali hajatin. Makruh aja bang. Makruh hukumnya iltifat itu. Ada batal aja lalu digawi pintarnya. Maksudnya jangan sampai itu yuk kurang. La li hajatin, bukan karena hajat. Kada ada hajat, kada ada keperluan, kulingas juga kepala. Karena ada hadis Aisyah radhiyallahu anha daripada Rasulullah ujar Aisyah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alil iltifat, daripada kulingas. Nah, kulingau. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam faqala, beliau menjawab, wa itu nang menoleh kiri dan kanan itu ikhtilasun. Asal mana ikhtilas itu kecopetan, merampas dengan cepat, itu ikhtilas sudah. Ibadah aja mama bil ikhtilas ya, bisyab'i ya, kalau dia baca dengan kanyang, berendam membaca. Bil ikhtilas dengan bercapat. Nah, asal itu merampas dengan cepat. Nah, bahasa Indonesia mencopet. Nah, jadi orang yang kulingau tadi itu sembahyangnya ujar Rasulullah ikhtilasul yahdil syaitan, ia kecopetan, dicopet oleh syaitan. Artinya ada celah di situ sehingga dimasuki syaitan lalu merubah kekhusyuannya dalam sembahyang. Rawahul Bukhari. Wala yukrahu li hajatin, dan kada makruh itu kulingau tadi menoleh kiri dan kanan karena ada hajat. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam shalla wa huwa yaltif ila sya'bi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau pernah menoleh ila sya'bi. Sya'bi ini asal makna jalan yang terjal di bebatuan gunung. Ya, beliau sudah ke arah gunung sih meninggal sih. Ya. Mungkin sih ada hajat situ lah. Wa kana arsala ilaihi farisan min ajli al-hirsi. Nah, karena saat itu Rasulullah itu mengutus seorang yang intelijen, ya kan, yang berkendaraan kuda. Nah, di ajli hirsi itu mengawasi lah, intelijen. Nah, kalau bahasa ini intelijen bisa ya. Kalau orang mengaji ini guru-guru kan sudah intelijen. Tadi dikirim ke kampung semuda ada intelnya. Karena kampung Tambangan ada intelnya. Gak senang apa? Cari aja kalau ada orang menyembeti aku, menyakiti kepala. Pasti ada sudah kita hidup di dunia ini orang menyembeti. Mereka usah tahu saya. Itu usah tahu. Jadi kalau kita tahu daripada ini orang menyembet kita, hati kita nyaman, rusak hati kita. Harus sudah intel lah.
Apa juga? Cocok Intel ini hakim juga disuruh digajikan. Aduh, disuruh Intel. Katakan betul. Ikam dia yang nama masuk jangan Intel dia gugur. Wa rafa'a basara ila sama, dan ulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ini apa ini? Ada mulai atap tu atap wa yukrahu iltifat wa raqu, nah itu lah itu matan pada matan dilakukan untuk yukrahu iltifat lali hajatin wa raqu basari ila sama. Nah itu makruh mengangkat mata itu dalam sembahyang menoleh langit. Kalau kesipak lalu keluar itu seng itu ada apa-apa bang? Kalau itu sing dihentin tuh kalau kesipak jadi sengnya lengkap. Jadi gila bang, kata ngasih ya kafe, kata ngape? Tidak berjemaah TV di tamunya berarti ini seruan di mana lagi kan beliau? Warung. Oh ini. Omping lah, beda-beda. Omping lah. Rajinan omping lah. Rajin banget rabe di kursi kemudian ya, Pak. Oh, kamu boleh rabe di mana? Rabe di motor. Jual harganya begini. Dari abah. Jual hai tak. Kenapa rabe terus merupakan emek. Bes. Nah jadi makruh juga menoleh mengangkat pandangannya ke langit makruh. Banyak ya. Minum susu ditolak orang memberi pasti makruh juga. Nah berarti pahamannya sunat minta. Belakang susu. Memilih susu. لحديث البخاري ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. liyantahinna aw dzalik aw yaktifanna absarahum. Karena ada hadis Bukhari di sini. Ma balu aqwamin. Ada apa nih dengan satu keadaan golongan umat manusia yang mereka itu mengangkat pandangan-pandangan mereka ke atas langit dalam sembahyang mereka. Nah, bisa kenapa bisa tidak? Liyantahinna agar mereka itu mau berhenti atau hendaklah mereka itu menutup pandangan mereka aja tidak. Hendaklah mereka itu berhenti, jangan menoleh ke atas langit ya Nabi. Dan hendaklah mereka itu atau aulat atau pada kawai juga yaktifani memajamkan pandangan mereka. Yaktifani khotafa menyambarlah, menyambar di ya butuh ya menyambar. Hendaklah mereka itu ya Rasulullah menghentikan pandangan mereka ke atas langit atau karena membuat khatafa itu tertutup oleh pandangan mereka, buram ya, khatafa buram menyambar ya. Silau, nah silau pandangannya itu kan kita melihat langit itu silau lah. Kami juga pakai kacamata 3 dimensi. Kami yang ini. Berapa lagi? Waqafu sya'rihi wa thawbihi biyadihi. Ada semuanya. Sebenarnya. Dan lagi makruh. Nah, kami makruh. Makruh kafu sya'rihi menutupi rambutnya au saubihi atau pakaiannya lawan tangan. Menutupi. Nah, makruh lah.
li hadisin kana hadis umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin wala akuf fi thawban wala syi'ran. Dan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu, aku itu disuruh an asjuda, bahwa aku sujud ala sab'ati a'zumin, atas 7 anggota. Kenapa 7 anggota itu? 7 anggota itu apa? Dahi, 2 tangan, 2 di tohot, 5 sudah, dan 2 ujung betis. Nah, 2 ujung jari-jari betis. Jadi itu 7. Apa lagi? Wala aku fusoban, dan aku Rasulullah tidak menahan sauban akan pakaian, wala sya'ran, dan tidak menahan rambut. Kayak sujud menahan pakaian inilah. Pakaian orang lubay-lubay kayak kita lah. Nah, dan jangan menahan rambut. Nah, hendak sujud itu ditahan. Mengupiah bang, ya lah, mengupiah. Rawahul Bukhari wa hadza lafzul Muslim. Wa lafzul Bukhari umirna an nasjida wa la nakufu. Wal ma'na bin nayyi an kafi annahu yasjudu ma'ah. Nah, maksud larang itu sujud beserta itu sambil menahan rambut tadi. Qala fi syarh wa nabi bi kulli man shalla kadzalika sawa'un ta'ammada shalah am kana qabla. Wa fi riwayat Bukhari wal ma'na fi nihi an kafi annahu yasjudu ma'ah. Maksud daripada larangan dari menahan itu bahwa seseorang itu kena sujud bersama rambut. Nah, telapik rambut lah. Wa qala fi syarh muadzab wa li man shalla kadzalika sawa'un ta'ammadu lis-shalah. Nah, di dalam kitab syarah muadzab larangan itu untuk setiap orang yang sholat sama sawa'un. Sama ada yang bermaksud untuk sembahyang, amkana qablaha, atau ada sebelum sembahyang, dimaknan karena ada satu makna. Wa shalla ala halih, dan ia sembahyang atas keadaannya. Rambut itu sudah tahu itu lah. Udah kopiah bang tutup rambut itu. Bukan dalam bahasa sebelum sembahyang ini apa? Jangan rambutnya rapik. Nah itu disuruh kopiah lah. Wa dzakara min dzalika ay yusalli wa sya'ruhu ma'qusun aw mardudun tahta imamatihi aw zawhu aw kami musmir. Wa dzakara, dan menyebutkan ulama Imam Bukhari min dzalik anna ayyusalli bahwa orang itu sembahyang wa sya'ruhu nang dilarang Rasulullah itu rambutnya makus ini apa ini kita di ayam. Nah di ayam bahasa Indonesia apa ya, di ayam kepang. Nah di kepang au mardudun, atau berbolak-balik di puntal tahta imamatihi, di bawah sorbannya atau di bawah kopiahnya, dibulang saudara. Nah, au thawbihi au kammihi musmir, atau ia melipat pakaiannya atau
kami kantong lengannya ini sakira jangan apa sujud beimbai tatindih kan ketika sujud. Memang tangan ini mah teh kada wajib manukupi harus telapak lantai, tapi kalau tertutup seperti sarung tangan tuh hukumnya makruh lah. Tertutup makanya kita jangan dilipat. Nah itu maksud larangan tadi lah, bahwa seseorang itu hendaklah ia sujud itu rambutnya jangan tertutup, yaitu dia apa dijaratkan, dipuntalkan kayak bahari tuan guru haji siapa utaris sidin itu rambut panjang dia kisah lah kan mana mau juga. Jadi sidin kepala itu kayak bulang bang, kayak bulang itu. Jadi ada murid sidin dia memanjangkan rambut. Nah, kayak panjangnya rambut. Ulun guru aja sekira kayak pian rambut panjangkan ilmunya ulun. Di sini hanya rambutnya sidin. Gitu. Melatak apa? Ada sih. Wa wad'u yadihi ala famihi bila hajatin, dan makruh lagi meletakkan tangannya itu di atas mulutnya tanpa ada hajat. Nah makruh menutupi muntung. Jadi ada orang semua yang menutupi masker. Namanya masker makruh hukumnya. Corona ya sudah ada makruh hajat kan. Dari hadis Abi Hurairah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyughatti rajula fahu fi shalah. Rasulullah melarang seorang laki-laki yang menutup mulutnya di dalam sembahyang. Nah, jangan bermasker sembahyang. Nah, kecuali seorang ada penyakit TB lah, TBC, takutan menular ke orang, jadi paksa bermasker. Nah, kalau batuk, menular ke tuh bakteri-bakterinya. Jadi kalau bermasker itu, bakterinya kalau batuk, sorongnya berabuk. Tabuk pulang nggak? Tanggung jawab. Lalu Abu Dawud bin Hibban. Wala yuqru hajah. Nah, kada makruh bertutup muntung tadi atau bermasker tadi, kada makruh dihajatin karena ada hajat. Contoh, hajatnya tuh kata tauk seperti menguap. Menguap. Jadi ada beberapa orang itu tertular tanpa sengaja. Itu menguap. Dia melihat orang menguap itu umpatan. Nah, itu menular tak sengaja. Nah jadi itu payusan nupe, maka disunatkan pada itu tasawuf pada itu muntong disunatkan. Jadi orang menguap gitu, madai bagus hikmahnya pak supaya dapat pahala sunnah. Inya wamin khosais rasul, termasuk khususnya rasul pada pernah menguap. Nah itu khusus rasul. Jadi kalau kita itu pada khususiat ya, pada khususiat, pada dikhususkan, kada mendapat khususiat naga itu hanya Nabi. Nah jadi udah menguap, bertutup muntung aku ikam dia. Kayak Rasulullah juga ada pernah menguap, guring tuntung, malam song guring, siang yang di mana terjelepak guring, gimana terjelepak guring. Tahu terjelepak ya kamu? Heke. Terabah heke. Guring. Terabah pengadilan guring. Pak. Ada cukup guringnya nih sih kok. Uap. Ketahuan kita mutalaah. Fayusan bihadza. Wa idza tada'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fih fa inna syaitan yadkhul. Nah, Rasulullah apabila menguap salah satu daripada kalian, maka hendaklah seseorang itu menahan mulutnya itu dengan tangannya, karena syaitan itu yadkhul, masuk ke muntung tadi lah. Masuk. Kecuali ke bertulisan S bepalang. S di palang ya, setan dilarang masuk. Dilarang masuk. Wal qiyamu ala rijlin wahidatin, atau rijlin jangan rajulin. Dan makruh lagi sembahyang itu berdiri atas sebelah kaki. Oh, cocok orangnya di sini. Oi. Bayi mana Pak? Susuk. Nah jadi walau qiyamu dan dimakruhkan sembahyang itu berdiri ala rijlin wahidatin, atas sebelah kaki besar. Nah, kayak ayam itu besar. Nah, ayam itu guling sebelah juga dia bisa betisnya sebelah dia. Kenapa? Ayo hem. Mana hem? Ayo. Bes kenapa? Udah tahu. PR lah.
Jawabannya ada dua, ada ma'alam yo, ada logika. Nah, DPR. Ayam tuh bunyi sebelah ini betisnya hati-hati. Nah, kenapa? PR lah. Tapi kalau dapat tidak bisa diupang. Nah, itu salah satu pertanyaan yang akan ditanyakan malaikat munkar nakir bisa dikirakan. Kalau ini mau makan mau brokoli enak dikirakan itu. Nah jadi makruh sembahyang sebelah betis di anahu takallufun karena ia membebankan dirinya, takalluf memberat-beratkan. Nah, yunafi hayatul khusyuk yang itu menafikan akan hayat kelakuan kekhusyukan sembahyang. Ini kan sembahyang maulah karena goyang awak kan menghilangkan khusyuk. Naam, ingkana li hajatin, kalau ada hajat sebelah betis itu contoh kawan ukhra seperti meletakkan sebelahnya pala qarahatan maka ada makruh. Nah. Apalagi wassalatu haqinan, dan dimakruhkan sembahyang itu haqinan bin nun aibil baul, menahan kemih, menahan kancing. Nah, kemihnya, hendak kemihnya ditahani, nah itu makruh. Nih hendak sembahyang ditahani, kalau sudah sembahyang dia wajib ditahani lah. Lagi au haqiban bil muhidah haqiban, ada haqiban bil ghaid itu menahan hendak tabahiranya, buang air kecil buang air besar, ikam tahani kalau sembahyang itu makruh. Nah tapi kalau ikam itu sudah sembahyang ya sudah tahani, wajib nahan itu, kecuali itu pada tahan lagi daripada tahan di masjid dilanggar ya sudah bawa buliknya bawa tahan. Au bihadrati ta'amin, makruh lagi sembahyang di depan makanan bangaut, makruh. Tapi ya tawaqqa alai bil muzana ayyashtaq, karena ia kepengen rindu hendak makan. Punya parut kanyang nih. Kalau baik di depan makanan, nikam hendak makan asa hendak, nikam tinggal sembahyang makruh. Kalau nikam hendak, kenapa? La salata bi hadrati ta'min wala huwa yufil bi anna ay al-bulugh. Jadi kada sempurna sembahyang seseorang itu di depan makanan, dan kada sempurna juga orang-orang menahani dua kejelekan akhbasan itu apa? Menahan kejelekan itu menahan kencing lawan buang air kecil buang air besar. Wa tuqru aidan al-mudafati rain, makruh juga sembahyang serta menahan kentut. Menahan gas keluar tahinya. Anda firullah ka asliha fi salatul jamaah sawaun fi ta'am al-makul masyrub, sama ada makanan itu yang dapat dimakan atau minum masyrub atau minuman ini juga sama aja. Nak minum susu nih ya dihendak sembahyang minum susu ulang. Wa ayyam suqa idza arada lahu busaq qibala wajhi, makruh lagi seseorang itu berludah di depan wajahnya, makruh. Au yamini, atau ke sebelah kanan makruh. Ini beludah ke sebelah kiri. Nah, beludah ke sebelah kiri. Nabil khilafi yasarihi, dengan menyari yasari sebelah kirinya tak ada makruh. Lihat di sisi lain, wa idza kana ahadukum bis shalah fa innahu yunaji rabbah. Karena bila kalian itu dalam sembahyang, kalian itu sedang munajat bersama Allah, fala yabzukan nabaini yadayhi, jangan meludah di depannya, wal an yamini, dan jangan sebelah kanannya, walakin an yasari, tapi sebelah kiri. Wa hadza kama qala fi syarh al-muhadzab fi ghairil masjid. Fa in kana fi masjidin harumal busaq, haram meludah kecuali ke kantong baju ikam. Nah, karena mengotori masjid. Jadi Syekh
Al-muzaqqu bil masjid khati'atun wa kifaratuhu dafnuha. Kita menguburnya beludah di dalam masjid itu merupakan khati'ah, kesalahan dosa, dan kifaratnya, tebusannya yaitu menanam ludah. Kalau masih pasir, kalau sudah keramik ya sudah membersihkan. Bal yabsaq, tetapi bahasa yabsaq, tapi ya beludah fi tarafi thawbi, di ujung pakaiannya, menjadi dia Aisyah, daripada samping sebelah kiri kami seperti kantongnya. Nah, dari kantongnya kan. Sejauh dia kantongnya membuka teh. Saya kantong kawan. Sejauh dia udah. Wabasaqa wa bazalu batani bermakna wahid, sama. Jadi mau basak mau bazak itu sama maknanya mudah juga. Wa yadihi ala khadiratih. Jadi Zabirah al-Salat nah yusul rajul muqtasiran. Wal mar'ah fi dzalika karajul kama dzakara Syekh Muhammad. Dan makruh lagi lah. Apa tuh? Wad'u yadihi, meletakkan tangannya ala khadiratih, di pinggang, bacak muha, bacak pinggang maksudnya. Makruh itu kan sembahyangnya itu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli muhtasiran kan muhtasiran ya lah. Apa tadi bacak pinggang? Bacak pinggang. Bacak pinggang. Rawi Syekhan wal mar'at dari rajul, perempuan pun sama lawan beginian. Lawan laki-laki itulah perempuan pada sembahyang itu makruh tadi sama dengan laki-laki, makruh sama dengan sembahyang. Wal mubalagha fi khafdi ra'si fi ruku'ihi, dan ulangan dalam sembahyang itu dimakruhkan bersangatan menundukkan kepala ketika rukuk. Kayak orang kambing mencari rumput gitu. Ya, tunduk benar, makruh itu. Kepalanya, makanya rukuk kan antara kepala, belakang, leher itu seperti kaswahifatil wahidah, rata seperti satu dataran rata, itu seperti satu papan. Jadi guru beri dia tak ingat kalau di guru sini kada gugur, amun kalau tunduk gugur, kalau cungak gugur juga rata-rata. Limujawazati, karena mujawazah tadi rukuk. Akmalul ladzi wa fa'al sallam min taswiqi dhahri wa unuqi, meratakan leher dan meratakan pundak kama taqaddama. Wassalatu fil hammam, makruh lagi sembahyang di dalam kamar mandi. Wa minhu maslahuhu, di antara tempat bergosok lah. Wa tariq wal muzabbalah, makruh sembahyang di tengah jalan. Wal muzabbalah ay muzabbar, di atas bak WC, makruh juga nah. Wal kanisah, dan makruh lagi sembahyang di dalam gereja. Untuk orang yang apa aja sembahyang di dalam gereja, apa hukumnya? Apa lagi? Atanul ibil ay al-madil ladzi tanahi ilahil ibil al-musyariba syai'an wa syai'an, yaitu tempat rest area onta di tengah jalan, tempat minum mereka sedikit-sedikit minuman. Minuman di situ sebenarnya itu makruh. Kenapa? Karena kalau lepas dari kotoran untanya sejenak. Namun jelas-jelas di kotor ada kotoran untanya, bisa tidak. Ila tajdabatul lafi wa tasaqa ila mar'at, maka dihalau kepada tempat makan. Wal maqbara at-tayrah, dan makruh hukumnya sembahyang di kuburan nang suci bi annam tunabbash, kuburan nang belum pernah digali. Makruh juga. Kalau kuburan yang pernah digali, sembahyang di atas tanah itu pada balapik, ya sudah ada sah sembahyang dia. Karena tanah kuburan itu najis. Ini orang kampung yang tahu. Nah, tanah kuburan yang sudah pernah digali, nah apalagi kita 7 lapis, 8, 20, so sudah dibuka lapisnya. Ya benar. Nah, berapa lapis sudah? Berapa bongkar lah. Tanah itu najis lah, najis tanahnya itu. Wallahu a'lam. Di hadis Tirmidzi annahu sallallahu alaihi wasallam nahaa 'anil salafil madhkurat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang beliau itu sembahyang di semua tempat tersebut, kalau kanisah, kecuali gereja. Kenapa kadang ke gereja? Jadi gereja itu ada di larangan tadi lah. Falam tarid fi hadizin, karena mendatang hadis. Wa ilhaqat bil hammam, diilhaqkan itu gereja tadi dengan
hammam sembahyang dalam kamar mandi. Nah, wal makna fil karaha fi ma annahuma ma'wa syaitin, bahwa keduanya itu gereja lawan tempat kamar mandi itu ya Rasulullah, di situ maknanya di sini tempat-tempat syaitan. Wa fi tariq, nah kalau sembahyang di jalan itu istighalul qalbi bi muridin nasifin, menyibukkan hati kita lantaran kebanyakan yang lewat kayaknya. Bakso-baksonya ya betul sembahyang ayuran nah. Mobil muzabbala, kalau sembahyang di atas bak WC tadi itu dikhawatirkan najasatuha hatta taubi al mafrush alaihi matalan. Apa kita najisnya pakaian gitu lah. Najisnya pakaian tahtal taubi najasatuha, najisnya muzabbalah tadi tahtal taubi di bawah pakaian al mafrush. Apa al mafrush nih? Parasa lapik lah. Nama jadi lapik alai itu muzabbalah masalah. Nah, wa fi aqil ibil amun kada belapik ya jelas sudah najis lah. Wa fi aqil ibil dalam tempat persinggahan unta tadi itu dikhawatirkan nafaru al musyawwis lil khusyu', baunya gitu lah. Wa fil maqbara ghairul manbusyah, itu lam yuqaid fi hadis najasah mata ta bisadid. Ya lah. Wa amal manbusyah pada tasir salafiha min ghairi ha'ir. Pada saat sembahyang kalau di kuburan, kalau kada belapik, kalau kada berpapan, kalau kada bersejadah, kada bertikar, kalau kada berterpal. Lagi wa ma'ahu tukrah, itu pun makruh hukumnya. Jadi bagi kubur itu sembahyang kubur makruh. Wal hiqab bi abdil ibil ma'waha lailan bil ma'na al-madkurat, sama aja tempat pemalaman unta makruh juga. La tukrahu fi marahil ghanam bidamil mim fi marahil gasam lah. Gasam ma'waha lailan, tempat guringnya apa itu? Gasam itu apa? Apa gasam itu? Gasam Allah Muslim. Gasam ganang lah. وألحق بأن الإبل موالينا لما نقول فيه ولا تقرأ في مراحل الجزم من مراحي مراحي الجزم أي مأواها ليلا جزم لا بيا unta iya lah, unta kan kambing kan, ada kan benam, kamu apa namanya, sak iya, apa ya benam. Kamu serah buat. Tempat kambing gasam adalah tempat kambing jadi makruh bari antum lah, dan kurang kambing itu sudah yang makruh. Apalagi lebih banyak. Walaupun di faedah itu makna fiha. Wa in tasawwara fiha madal 'adl ibil fala tuqra fi irdan wa huwa masayati sani baina tasyahhud was salam. Dan pulangan wala tukrahu kada makruh nih ya, kada makruh sembahyang fi marahil gadam, tempat kambing yang diminum makwah tempat kambing lailan pada malam liintil dari kalau mana, karena kada mungkin bilang bau-bau tadi lah. Nah di situ karena najis-najisnya tapi ada situ. Nah tapi wa in tasawwara fiha, kalau nyata tasawur juga tergambar juga pada itu tempat tadi mislu atanil ibil, seperti atal ibil tadi fala tuqrahu fiha, itu kan kada makruh juga kama siyatik, karena ada sebagian yang datang saja dari masalah bersujud baina tasyahud wa salam, di antara masalah tasyahud dan salam. Itu tempat-tempat makruh misalnya. Kemudian bab fi bayani sujud sahwi wa ma yata'allaqu bih, ini bab menerangkan kasus tentang sujud sahwi dan wa ma yata'allaqu bih, dan apa yang berhubungan dengan sujud sahwi. Wallahu a'lam.